Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. RD1 Channel. Bab 3644 Konsensus. L. Pergi ke Gua Menelan Iblis. Mendengar tujuan Dev, Master Sekte Jiang dan yang lainnya tampak terkejut. Kalian pasti tahu kalau Gua Penelan Setan ada di Gunung Tianmo ini, dan itu adalah keberadaan yang tabu, tidak ada yang mau pergi ke tempat itu. Jika bukan untuk tujuan menyelamatkan pemimpin Sekte Jiang, Jiang Yulian dan Zheng Jian tidak akan membawa orang untuk menggali ginseng naga iblis surgawi di dekat Gua Dimentun. Pada akhirnya, semua orang tersedot ke dalam Gua Menelan Iblis, dan hanya mereka berdua yang lolos. Pada akhirnya, dia ditipu. Tuan Dev, bolehkah saya bertanya, apa yang Anda lakukan di Gua Menelan Setan? Tempat itu sangat aneh. Pemimpin Sekte Jiang bertanya. Saya hanya ingin pergi ke Gua Menelan Setan untuk menjelajah dan melihat apakah ada rahasia tersembunyi di Gua Menelan Setan. Karena beberapa orang memasuki Gua Menelan Iblis dan ketika mereka keluar, level mereka meningkat pesat. Menurutku pasti ada rahasia di Gua Menelan Iblis, kata Dev tanpa ragu-ragu. Itu karena Qi Pei Jia memasuki Gua Menelan Iblis sehingga dia berubah dari seorang kultivator biasa yang diintimidasi oleh orang lain menjadi kekuatannya saat ini. Tapi Dev belum tahu, Qi Pei Jia kini dibuli lagi. Tuan Dev, tidak ada yang tahu apa yang ada di Gua Menelan Iblis. Pasti berbahaya jika masuk gegabah. Kalau hanya untuk menjelajah, lebih baik jangan ambil risiko. Zheng Jian membujuk Dev. Tuan Dev, menurut saya kakak senior benar. Anda tidak boleh pergi ke sana. Gua Menelan Setan sangat jahat. Jiang Yulian juga menghentikan Dev. Terima kasih atas kebaikan Anda berdua, tapi saya sudah memutuskan. Sekarang nyawa pemimpin Sekte Jiang aman, inilah waktunya bagi saya untuk berangkat. Tapi aku tidak tahu di mana Gua Menelan Iblis itu, dan kuharap Nona Jiang bisa memberitahuku. Dev bertanya pada Jiang Yulian. Melihat ini, Jiang Yulian hanya bisa memberitahu Dev lokasi Gua Menelan Iblis. Melihat Dev telah memutuskan untuk pergi, pemimpin Sekte Jiang tidak membujuknya, malah dia mengeluarkan manik seukuran telur dari tubuhnya. Tuan Dev, ini adalah manik pengikat jiwa terbesar dari Sekte Iblis Jiwa kami. Bawalah bersama Anda. Selain memperkuat jiwa Anda, manik pengikat jiwa ini juga dapat membuat Anda tidak takut dengan serangan jiwa-jiwa itu. Teknik merayu, kata pemimpin Sekte Jiang, sambil menyerahkan manik pengikat jiwa itu kepada Dev. Dev tidak sopan, menyingkirkan mutiara pemikat jiwa, dan kemudian mengikuti pemimpin Sekte Jiang untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian Dev melihat ke arah Zeyan, yang telah berhasil dibentuk kembali. Dia tahu bahwa dia sangat menyukai Jiang Yulian. Jika Zeyan ingin tinggal di Sekte Jiwa Iblis, Dev tidak akan mengatakan apa-apa. Melihat Dev menoleh, Zeyan segera berkata, Tuan Dev, saya akan menemani Anda ke Gua Menelan Setan. Bahkan jika saya harus meninggalkan Anda, saya harus menunggu sampai Anda keluar dari Gua Menelan Setan dengan selamat. Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zeyan telah mengikutinya begitu lama, dan Dev telah melihat semua perubahannya. Tuan Dev, izinkan saya membawa Anda ke Gua Menelan Setan. Tempat itu sangat tersembunyi. Meskipun saya sudah memberitahu Anda lokasi spesifiknya, saya masih khawatir Anda tidak dapat menemukannya. Ketika Jiang Yulian melihat Zeyan akan mengikuti Dev ke Gua Iblis, dia benar-benar berinisiatif untuk mengikutinya. Faktanya, setelah melihat renovasi telanjang Zeyan, jantung Jiang Yulian berdetak kencang. Ini pertama kalinya dia melihat tubuh telanjang seorang pria. Adik perempuan, Gua Menelan Iblis sangat berbahaya. Zheng Jian melihat Jiang Yulian akan membawa Dev ke Gua Iblis, jadi dia dengan cemas mencoba mencegahnya. Tetapi saat ini, Master Sekte Jiang berkata, Zheng Jian, kamu juga harus ikut denganku. Bagaimanapun, kamu baru saja melarikan diri dari Gua Menelan Iblis, jadi kamu lebih akrab dengan Gua Menelan Iblis daripada yang lain. Seperti yang diperintahkan, Zheng Jian melihat tuannya telah berbicara, jadi dia mengangguk dan hanya bisa mengikuti. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Sekte Jiang, Dev dan yang lainnya langsung menuju Gua Menelan Iblis. Agar tidak menimbulkan masalah yang diperlukan, Dev mengubah penampilannya lagi. Sepanjang perjalanan, Jiang Yulian selalu mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Zeyan. Dan Zeyan juga sangat senang mengobrol dengan Jiang Yulian.
Dua orang yang saling jatuh cinta telah menjadi sangat dekat bahkan sebelum mereka mencapai gua menelan iblis. Hanya saja kemesraan keduanya membuat Zheng Jian marah setengah mati. Bab 3645 menggertakkan gigi. Meskipun Zheng Jian tidak mengatakan apapun selama ini, dia sudah membenci Zeyan di dalam hatinya. Awalnya, dia akan menjatuhkan adik perempuannya, tapi sekarang Zeyan, tubuh yang dibentuk kembali oleh jiwa yang hancur, mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Zheng Jian mengikuti Dev dan yang lainnya dengan diam-diam ke sekitar gua menelan iblis. Tuan Dev, saat kita bergerak maju, kita akan mencapai area gua pemakan setan, jadi tetaplah semangat, karena Anda tidak tahu kapan kekuatan isap aneh akan tiba-tiba muncul, dan kemudian seluruh tubuh Anda akan tersedot ke dalam gua pemakan iblis. Di dalam gua, Jiang Yulian menunjuk ke depan dan memperingatkan Dev. Baiklah, saya mengerti. Dev mengangguk, lalu berjalan maju perlahan. Zeyan mengikuti Dev, tetapi ditarik kembali oleh Jiang Yulian. Kamu baru saja membentuk kembali tubuhmu, dan levelmu terlalu rendah, jadi jangan masuk. Ayo ikuti Tuan Dev. Jiang Yulian tampak khawatir level Zeyan terlalu rendah dan dia akan berada dalam bahaya. Saya baik-baik saja. Dengan Tuan Dev di sini, Anda semua dapat yakin. Zeyan menghibur. Setelah mengikuti Dev untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa Dev adalah orang yang terpilih. Tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, dia pada akhirnya bisa menyelamatkan hari itu. Melihat Zeyan bersikeras untuk mengikuti, Jiang Yulian melepas batu giok dari dadanya dan menaruhnya di Zeyan. Pakai ini, dan kamu akan mampu menahan serangan dari jiwa dewa ketika saatnya tiba. Jiang Yulian berkata dengan prihatin. Zeyan mengangguk, lalu meraih tangan Jiang Yulian dan perlahan mengikuti Dev. Zheng Jian di belakang sangat marah hingga dia ingin mematahkan giginya. Dev tidak tahu bahwa Zeyan mengikuti Jiang Yulian untuk menunjukkan cintanya, dia hanya fokus pada gua menelan iblis. Saat mereka semakin dekat ke gua menelan iblis, kekuatan aneh tiba-tiba memenuhi udara di sekitar Dev dan yang lainnya. Kemudian kekuatan ini berubah menjadi kekuatan isap yang sangat besar. Semua orang merasakan tubuh mereka bersinar, dan kemudian dengan cepat menuju gua menelan iblis. Perubahan mendadak ini menyebabkan Jiang Yulian dan yang lainnya dengan cepat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, dan masing-masing dari mereka memeluk pohon itu erat-erat untuk mencegah kekuatan isap menyedot mereka ke dalam gua menelan iblis. Tapi Dev tidak menahan kekuatan isapnya, dia benar-benar menyebarkan nafasnya dan tampak seperti orang biasa. Saat Dev menyebarkan nafas di tubuhnya, kekuatan hisap yang besar menghilang secara ajaib. Ketika Dev melihat ke arah Jiang Yulian dan yang lainnya, mereka semua melawan dengan putus asa, memeluk pohon itu erat-erat. Namun meski begitu, tubuh mereka masih tertahan di udara, dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Hentikan perlawanan, kendalikan semua auramu, dan anggap dirimu sebagai orang biasa tanpa kekuatan spiritual apapun. Dev berkata dengan keras kepada mereka bertiga. Mendengar teriakan Dev, mereka bertiga segera membuang kekuatan spiritual mereka, lalu menahan nafas. Hisapan aneh itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya ketiganya mendarat dengan kuat di tanah. Tuan Dev, apa yang terjadi? Zeyan bertanya pada Dev dengan tidak percaya. Ketika mereka menahan nafas, mereka tidak bisa lagi merasakan isapannya, sungguh menakjubkan. Pasti ada lingkaran sihir yang dipasang di pintu masuk gua penelan iblis, dan syarat untuk mengaktifkan lingkaran sihir adalah jika ada aura biksu yang menembus area sekitarnya pada jarak tertentu, lingkaran sihir itu akan muncul, diaktifkan, dan kemudian menghasilkan kekuatan hisap yang besar. Jika kamu memadatkan nafasmu dan menjadi orang biasa, maka formasi ini akan kehilangan kondisi pengaktifannya, sehingga daya isap yang sangat besar akan hilang. Dev menjelaskan. Ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian mendengar ini, mereka langsung menyesalinya. Jika mereka membawa Dev bersama mereka sejak awal, mungkin rekan magang mereka tidak akan tersedot ke dalam gua menelan iblis dan hidup serta mati mereka tidak diketahui. Sebagai seorang biksu, setiap orang yang mendekati gua penelan iblis secara tidak sadar akan mengedarkan auranya dan tetap waspada, menjaga dari bahaya yang mungkin datang kapan saja. Bagaimana mungkin seseorang bisa menahan auranya dan menjadi orang biasa, berkeliaran di sekitar gua menelan iblis?
Justru karena itulah gua menelan iblis telah berhasil berulang kali, dan tidak diketahui berapa banyak biksu yang telah ditelannya. Bab 3646 Kenapa kamu ada di sini? Dev memimpin mereka bertiga perlahan ke dalam gua pemakan iblis sekitar 10 meter ke dalam gua pemakan iblis. Benar saja, ada formasi yang diukir di dinding batu. Ini seharusnya menjadi formasi yang menghasilkan hisapan besar. Beberapa orang menahan nafas dan dengan hati-hati melewati lingkaran sihir. Pada saat ini, gua itu benar-benar gelap. Begitu Dev mengulurkan tangannya, api spiritual menyala, menerangi gua. Melihat sekeliling gua, kecuali formasi ukiran di pintu masuk, dinding batu di tempat lain ditutupi lumut dan berbau lembab. Sekilas terlihat seperti gua biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, Dev tidak menganggap entengnya, tapi berjalan maju dengan hati-hati. Jiang Yulian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ini adalah gua menelan iblis. Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di dalamnya, jadi semua orang sangat gugup. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Dev melihat pola formasi buatan manusia terukir di dinding batu. Dia tahu bahwa ini adalah formasi lain yang muncul. Dev buru-buru memadamkan api spiritual di tangannya, membiarkan semua orang menahan napas lagi, dan melewatinya dengan konsentrasi yang terengah-engah. Dengan cara ini, mereka melewati 3 formasi dan akhirnya mencapai kedalaman gua. Saat ini, jauh di dalam gua, ada tanda-tanda aneh yang padat di dinding batu. Ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah, dan di sisi lain gua, ada banyak sekali tulang yang bertumpuk, tidak hanya tulang manusia, tetapi juga banyak tulang hewan. Dev melepaskan semburan api, menerangi seluruh gua. Adik laki-laki, melihat mayat di tanah, Jiang Yulian dan Zheng Jian langsung berteriak. Ternyata mayat-mayat ini adalah murid dari sekte jiwa iblis yang tersedot. Dev tertarik dengan tanda di dinding batu. Dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa tanda biasa ini ternyata adalah latihan, dan itu juga merupakan latihan budidaya setan. Dev juga memiliki aura iblis di tubuhnya, jadi dia juga bisa memahami teknik ini. Tepat, ketika Dev terkejut bahwa seseorang telah meninggalkan begitu banyak keterampilan iblis jauh di dalam gua, dia tiba-tiba mendengar Zeyan memanggilnya dengan keras. Tuan Dev, datang dan lihat, datang dan lihat. Teriakan Zeyan langsung menarik perhatian Dev padanya. Ada apa? Tanya Dev. Tuan Dev, lihat tubuh ini secepatnya. Apakah itu kepala keluarga Ning Kai-chen? Zeyan menunjuk ke sebuah mayat dan bertanya. Dev melihatnya dan menemukan bahwa itu memang tubuh Ning Kai-chen. Dev mengulurkan tangan dan menemukan bahwa Ning Kai-chen telah lama meninggal, nafas di tubuhnya menghilang, dan bahkan energi kematian yang terkumpul setelah kematian pun tersapu. Kenapa dia muncul di sini? Siapa yang membunuhnya? Dev melihat tubuh Ning Kai-chen dan terdiam. Meskipun Ning Kai-chen tidak memiliki banyak persahabatan dengan Dev, Dev bahkan mengalami masalah dengan keluarga Ning karena masalah peniruan Dava. Namun, melihat Ning Kai-chen tiba-tiba mati secara tragis di gua menelan iblis, Dev masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia juga tidak mengerti mengapa Ning Kai-chen muncul di sini. Di mana nenek moyang keluarga Ning? Segala macam pertanyaan mengganggu Dev, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ning Kai-chen muncul di sini. Mungkinkah setelah keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Ning Kai-chen tidak kembali ke wilayah utara, tetapi apa yang dia lakukan di kedalaman gunung iblis, dekat gua menelan iblis? Dev tidak pernah menyangka Qi Pei Jia akan bekerja sama dengan keluarga Ning. Tuan Dev, apakah Anda tidak punya senjata ajaib waktu? Anda bisa kembali ke masa lalu. Jika Anda menggunakan senjata ajaib waktu itu, Anda akan tahu apa yang terjadi di sini. Zeyan mengingatkan Dev. Setelah mendengar ini, Dev mengangguk, lalu mengeluarkan jam. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam jam memancarkan cahaya, dan kemudian jarum jam mulai bergerak. Kesadaran Dev sepertinya telah memasuki sungai waktu, dan kemudian dibawa pergi oleh pusaran air. Tetapi ketika Dev merasa kesadarannya surut di sungai waktu yang panjang, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Kemudian Dev membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih berada di dalam gua, dan jam di tangannya masih sama seperti sebelumnya. Bab 3647 Formasi Ajaib. Tuan Dev, ada apa? Zeyan melihat Dev seperti ini, jadi dia bertanya.
Sepertinya ada formasi di gua ini, dan senjata ajaib waktuku tidak dapat diaktifkan sama sekali. Dev melihat sekeliling gua dan berkata, saya belum menemukan pola formasi apapun. Bagaimana bisa ada formasi? Zeyan juga melihat sekeliling. Dev juga terkejut, dia tidak menemukan keberadaan formasi tersebut, tetapi ketika dia baru saja memulai senjata ajaib waktu, dia jelas-jelas mulai kembali ke masa lalu, tetapi dia terhalang oleh cahaya keemasan. Jelas sekali bahwa cahaya keemasan ini dipancarkan oleh sesuatu di dalam gua. Pada saat ini, kecuali Dev dan yang lainnya, tidak ada makhluk hidup sama sekali di dalam gua. Selain formasi, Dev tidak dapat memikirkan ada yang lain. Namun tidak ada pola formasi yang terpahat di sekitarnya, bagaimana formasi tersebut terbentuk. Dev juga bingung. Tuan Dev, teknik pada dinding batu gua ini sangat canggih. Teknik tersebut sama sekali bukan milik alam surga dan manusia. Zeyan mengamati kata-kata aneh di dinding batu di sekelilingnya dan berkata dengan terkejut. Teknik-teknik ini seharusnya digambar oleh Demon Immortal. Bukankah ada rumor bahwa Gunung Iblis sedang menekan iblis besar? Mungkin dialah yang menggambarnya. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencatat keterampilan ini dan kemudian melatihnya. Kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat, kata Dev. Faktanya, Dev tidak tahu dari tangan siapa teknik ini berasal, itu hanya tebakan. Alangkah baiknya jika saya dapat memahami salah satu saja dari teknik ini, tetapi saya tidak berani berharap untuk mempelajari semuanya. Kata Zeyan, lalu duduk bersila, menatap dinding batu dengan saksama, dan melihatnya dengan cermat. Dev melihat sekeliling latihan di sekitar dinding batu, dan segera dia menemukan bahwa di antara latihan ini, beberapa simbol yang terukir sedikit bersinar. Zeyan, menurutmu apakah ada simbol dalam teknik ini yang bisa memancarkan cahaya? Dev bertanya dengan cepat. Tidak, aku tidak menemukannya. Zeyan menggelengkan kepalanya. Dev mengerutkan kening, lalu mengamati tekniknya lagi. Memang, ada simbol yang bersinar terang pada kata-kata dalam formasi. Dev menutup matanya sedikit dan membuka kesadarannya, dan seluruh pemandangan gua langsung muncul di lautan kesadarannya. Kali ini, simbol-simbol yang bersinar itu dapat terlihat sepenuhnya. Pola susunan, simbol-simbol yang bersinar ini sebenarnya adalah pola susunan. Dev terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan menyembunyikan formasi dalam latihan ini. Dev dengan hati-hati mengamati pola formasi ini, dan kemudian dengan kilatan cahaya keemasan, Dev merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul di tanah kehampaan. Gua itu telah hilang, begitu pula Zeyan dan yang lainnya. Zeyan, Zeyan! Dev berteriak, tapi suara Zeyan tidak terdengar sama sekali. Dev tahu bahwa dia pasti telah terjebak oleh formasi ini, tetapi Dev tidak panik, tetapi mencari mata formasi tersebut. Temukan saja mata formasi dan hancurkan formasi secara langsung. Tapi Dev mencari sekeliling dan tidak dapat menemukan mata formasi, seluruh formasi seperti kekacauan, tanpa awal dan akhir, dan dia tidak dapat menemukan mata formasi. Dev sedikit mengernyit, lalu membalikkan telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Segera setelah itu, cahaya pedang yang tajam diayunkan seketika, menebas kekacauan di sekitarnya. Karena Anda tidak dapat menemukan mata formasi, maka hancurkan formasi dengan paksa. Ledakan, energi pedang langsung tenggelam dalam kekacauan, dan kemudian cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala dari kekacauan itu. Di saat yang sama, dalam kekacauan, cahaya spiritual merah tiba-tiba terbang, dan kemudian berubah menjadi monster yang seluruh tubuhnya terbakar api. Monster ini tidak memiliki entitas dan sedang menjulang, hanya ketika apinya menyala barulah bentuk monster itu terlihat jelas. Mulut monster itu sangat besar dan matanya terlihat sangat aneh. Mengapa masih ada monster dalam formasi? Dev mengerutkan kening. Bab 3648, serap semuanya. Monster ini tidak memiliki entitas, itu jelas monster roh, tapi bagaimana monster roh ini bisa bersembunyi di dalam formasi? Siapa kamu? Kenapa kamu bersembunyi di formasi? Dev bertanya pada monster roh. Biksu muda, kamu berani menanyaiku? Karena kamu menerobos formasi, mohon tetap hidup. Monster itu mengucapkan kata-kata manusia, tapi sama sekali tidak takut pada Dev. Dev mendengus dingin dan menebas pedangnya dengan punggung tangannya. Menghadapi monster roh, Dev tidak berbicara omong kosong,
dia tahu bahwa hanya dengan membunuh monster roh, formasinya akan hancur. Melihat ini, monster roh itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan nyala api langsung menuju ke arah Dev. Dev memadamkan apinya dengan lambaian tangannya, dan pedang Dev telah menyerang monster roh itu. Tapi monster roh itu tidak menghindar, jadi dia seharusnya mampu menahan pedang Dev. Dia adalah roh, jadi pedang itu tidak melukainya. Ketika Dev melihat ini, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang itu langsung terbakar. Karena kamu adalah tubuh roh dan kerusakan fisik tidak berguna bagimu, maka cobalah rasa api pamungkas ini. Burung gagak api di pedang pembunuh naga Dev berubah menjadi naga api dan langsung menuju monster roh. Melihat ini, monster roh api tiba-tiba bertepuk tangan, dan beberapa api merah keluar dari kekacauan di sekitarnya, dan bertabrakan dengan naga api Dev. Ledakan, ada fluktuasi nafas yang hebat, dan kekacauan di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan itu benar-benar menyerap semua fluktuasi nafas. Dev tertegun, dia tidak menyangka formasi ini bisa menyerap nafas, sungguh aneh. Monster roh itu tidak terkejut, dia melambaikan tangannya lagi, dan 5 api merah langsung menuju ke arah Dev. Udara bergetar, dan kehampaan mengeluarkan ratapan. 5 api merah itu sangat kuat, tetapi Dev tersenyum tipis dan tetap tidak bergerak. Kamu terlalu sombong. Monster roh itu melihat Dev menolak untuk menghindar, jadi dia mendengus dingin. Dev masih menunjukkan senyuman tipis, sampai api merah itu mengenai Dev. Dev tidak bergerak sama sekali. Hanya saja bintang sumber api di ruang sumber mulai berkedip, membentuk kekuatan hisap yang sangat besar di tubuh Dev. 5 api merah menghantam Dev, dan dengan cepat diserap dan dimurnikan menjadi kekuatan aslinya oleh bintang sumber api. Tidak hanya tidak membahayakan Dev, tetapi juga dengan cepat diserap oleh Dev. Monster roh yang melihat pemandangan ini sangat bingung, namun dia dengan cepat berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu kecil, dapat menyadari asal mula api, tetapi saya ingin melihat seberapa banyak api yang dapat Anda serap." Setelah monster roh selesai berbicara, dia merentangkan gigi dan cakarnya dengan tangannya, seolah sedang melakukan sesuatu. Segera setelah itu, kekacauan di sekitarnya mulai bergulung, seperti angin kencang dan ombak, dan kemudian sejumlah besar api keluar dari kekacauan tersebut. Nyala api langsung mengelilingi Dev, dan nyala api yang membumbung ke langit seperti gelombang yang meledak dari bendungan. Seluruh kekacauan dipenuhi dengan api, dan monster roh juga berada di dalam api, mengeluarkan ledakan tawa yang keras. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu serap. Monster roh itu tertawa mengejek. Nyala api dan panasnya bisa memadukan segalanya. Seluruh tubuh monster roh itu juga terbakar api. Melayang di udara, api tak berujung ini, bahkan jika kamu memahami asal mula api, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk menyerap semuanya. Sudut mulut monster roh itu melengkung membentuk cibiran. Di bawah nyala api seperti ini, semuanya akan hancur, apalagi biksu kecil Dev. Nyala api menjadi semakin kecil, dan sosok Dev menghilang. Di ruang formasi yang kacau, hanya monster yang tersenyum bangga. Namun tak lama kemudian, sebuah suara membuat senyuman monster itu membeku di wajahnya. "Apakah kamu tertawa terlalu dini?" Dev berkata perlahan di belakang monster itu. Monster roh itu berbalik dan tiba-tiba terkejut. Ternyata Dev berdiri sepenuhnya di belakangnya. Tidak ada bekas luka bakar dimanapun. Bab 3649, terlalu lemah. Kamu, tubuh monster roh itu memancarkan api merah, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Mengapa tidak mungkin? Nyala api kecil yang kamu miliki tidak cukup untuk menambal gigiku. Aku tidak sabar untuk memanggil api untuk keluar. Dev berkata dengan sangat bangga. Ruang asalnya adalah bintang-bintang di alam semesta, bahkan asal mula apinya tetaplah sebuah bintang. Hanya dengan nyala api kecil ini, ruang asal Dev diperkirakan akan meledak, itu hanya lelucon. Wajah monster roh itu sangat jelek, dan tubuhnya terus mundur. Dev melihat monster roh itu hendak melarikan diri, jadi dia memanfaatkan situasi tersebut dan nyala api yang besar datang bergulung. "Aku juga akan membiarkanmu mencicipi apinya." Dev meraung, dan apinya langsung menelan tubuh monster itu. Monster roh itu mengeluarkan raungan yang keras, dan kemudian kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Seiring dengan kekuatan isap yang sangat besar, tubuh Dev langsung tersedot ke dalam kegelapan.
Ketika cahaya kembali terang, Dev menemukan dirinya kembali ke dalam gua. Namun, Zeyan dan yang lainnya sudah tidak ada lagi di dalam gua, dan tidak ada keterampilan yang terukir di dinding gua. Dev sangat aneh dan terus melihat sekeliling. Seorang kultivator di alam kesengsaraan sebenarnya memiliki ruang asal seperti bintang di alam semesta. Jarang, sangat jarang, suara samar sepertinya datang dari cakrawala. "Siapa kamu?" Dev tiba-tiba terkejut dan bertanya dengan keras. "Siapa aku?" Suara itu dipenuhi kebingungan dan kebingungan, seolah dia bertanya balik pada dirinya sendiri. "Siapa aku? Dari mana asalku? Kenapa aku ada di sini?" Suara itu bergema di dalam gua. Kali ini, Dev bingung. Dia bahkan tidak tahu siapa yang mengeluarkan suara itu, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa pihak lain itu? "Apakah kamu berani muncul dan menemuiku? Mungkin jika aku melihatmu, aku bisa tahu siapa kamu," kata Dev. "Oh, kamu kenal aku?" Suaranya sedikit terkejut. "Jika kamu muncul, aku mungkin akan mengenalmu." Dev memikat pihak lain untuk muncul. Jika pihak lain tidak muncul dan bertingkah seperti hantu, Dev tidak akan mampu menghadapinya. Begitu Dev selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ini terlihat sangat tua dan lelah, serta membawa belenggu yang berat. Sama seperti penjahat serius di zaman kuno, mau tak mau orang merasa kasihan padanya. "Anda tahu saya?" Setelah sosok itu muncul, dia bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal orang lain, tetapi Dev tidak mengerti. Orang tua ini jelas hanya memiliki sisa jiwanya, jadi mengapa dia masih terikat oleh belenggu yang berat? Dan belenggu ini seharusnya bukan benda biasa, lagi pula, sesuatu yang bisa mengunci jiwa pastilah senjata sihir tingkat tinggi atau semacamnya. "Senior, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Dan kamu sudah menjadi jiwa yang tersisa, dan kamu masih ditahan. Apa yang terjadi?" Dev bertanya, dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak tahu siapa saya, dan saya tidak tahu mengapa saya terjebak di sini. Saya ingin pergi dari sini, tetapi selama ribuan tahun, saya tidak bisa keluar dari sini." Orang tua itu memandangi dinding batu di sekelilingnya, matanya penuh keinginan akan kebebasan. "Senior, apakah kamu yang menggambar formasi dan teknik di gua ini?" Dev terus bertanya. Orang tua itu mengangguk, "Ya, saya melukisnya. Saya hanya ingin menyedot beberapa biksu, lalu merasuki mereka di tubuh mereka dan pergi dari sini. Siapa yang tahu orang-orang ini terlalu lemah dan mati satu persatu. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa para biksu di tempat ini lemah seperti sampah. Tidak ada cara lain. Saya hanya bisa menjelaskan keterampilannya dan membiarkan dia mempraktikkannya. Ketika dia cukup kuat, saya bisa menempelkan diri ke tubuhnya, dan pergi." Ini dia. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung teringat pada Kipejia. Setelah memasuki gua menelan iblis, kekuatan orang ini meningkat pesat. Ternyata itu adalah kesalahan orang tua itu. Sepertinya orang ini benar-benar beruntung. Bersambung.